Begitu juga orang yang mengenal Allah, dia tahu perintahnya, mengenali musuh utamanya yaitu setan, memahami tipu dayanya setan, serta jalan-jalan masuknya setan untuk menggoda manusia. Ilmunya menjaga dirinya dari bisikan jahat, keraguan, bahkan kekufuran. Setiap kali setan mendekat dan mau berusaha untuk merusak iman, ilmu dalam dirinya akan berteriak untuk mengusirnya. Setan pun pergi dan malu dengan kegagalan. Demikianlah keadaan hamba ketika dia punya ilmu. Sehingga misalnya, Pak Ustadz, gimana ya, saya sama suami ini sudah cerai atau belum? Lah kenapa? Saya itu ragu, jangan-jangan sudah pernah diceraikan. Kayaknya saya sudah cerai. Ada ibu-ibu yang jamaah Rabu pagi, saya punya kajian Rabu pagi rutin, bahas masalah akidah. Terus ada ibu-ibu konsultasi seperti itu. Saya itu dihantui dengan keraguan, jangan-jangan suami saya sudah menceraikan saya. Nah, suami Anda pernah ngomong apa? Ya enggak ada. Apa itu? Was-was. Itu was-was. Sampai dia cerita, akhirnya saya itu sering bilang ke suami saya, Mas sudah nyeraikan saya belum ya? Mas sudah nyeraikan saya belum? Saya itu pengen kepastian apakah Mas itu sudah nyeraikan saya atau belum. Udahlah Mas ceraikan saya saja. Loh kok malah kayak gitu? Akhirnya karena suaminya jengkel, dia jatuhkan kalimat cerai. Ya sudah, biar kamu yakin aku ceraikan kamu. Ya wis, jatuh aja cerai. Terus kalau kayak gitu gimana Pak Ustadz? Ya sah cerai. Sah, jatuh, cerai. Ya, alhamdulillah baru cerai 1. Masih bisa rujuk. Tapi dia masih tetap dihantui seperti itu. Baik, solusinya gimana? Solusinya cuma 1, rasa digubris. Tapi Pak Ustadz, loh saya tapi rasa digubris. Nah ini loh kok saya elah. Tapi kok selama masih tapi berarti belum sembuh kamu. Terus gimana? Kok masih terus gimana? Ya sudah, rasa digubris itu. Rasa digubris, titik. Sudah nggak ada lanjutannya. Jadinya gimana? Ya sudah, rasa digubris itu jawabannya. Cuman 1 itu toh. Anda akan menang dari was-was setan dengan 1 teori. Rasa digubris. Ada misalnya sebagian orang yang kayaknya kok ngentut ya, kayaknya ngentut. Sehingga sholat 4 rakaat saja, kadang dia wudhu 4 kali. Dapat 1 rakaat, seperti ada yang perasaan ngentut, wudhu. Terus sholat lagi, kayaknya tadi fatihahnya kok belum benar ya. Ghairil maghdubi tadi belum sesuai, diulangi lagi. Masya Allah. Ini orang kena apa? Was-was setan. Nah, ilmu akan menjaga dia ini was-was, rasa digubris. Baik. Demikian pula misalnya dalam rumah tangga baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Tapi tiba-tiba dia dihantui oleh setan, dibisikkan dalam hatinya, suamimu poligami, suamimu poligami. Suamimu punya rencana poligami, suamimu punya rencana mau nikah lagi. Emosi dia, dipanasi sama setan, panas. Nggak ada masalah apa-apa dengan suaminya. Suaminya datang, nesu, emosi sama suami. Sehingga nggak nyaman diajak ngobrol. Ketika ketemu orangnya buang muka, kalau ngomong nggak karuan. Ya. Akhirnya suaminya kecewa. Nah, ini istri saya ada apa? Ternyata dia dipanasi oleh setan. Akhirnya suaminya ikut emosi. Nah, emosi dibalas emosi. Makin berkembang itu emosi sampai akhirnya cerai. Gara-gara siapa? Ini sang istri nuruti bisikan setan. Terlalu suudzon dengan siapa? Suaminya. Ada nggak penyakit kayak gitu Pak? Saya nggak tahu teori psikologinya apa.
Entah disebut NPD atau disebut apa, itu tidak tahu, nggak kenal dengan teori. Tapi model seperti ini berangkat dari suudzon. Hal yang sama juga bisa saja terjadi di antara kawan. Sehingga ada sesama panitia kajian, tapi tiba-tiba muncul kecurigaan kepada yang lain. Jangan-jangan dia diperbesar suudzon itu oleh setan, akhirnya makin berkembang sampai ketika ketemu jadi nggak akur. Nah, temannya yang awalnya nggak ada masalah disikapi seperti itu, nggak terima, terus dia ikut emosi. Akhirnya emosi lawan emosi, makin berkembang, pecah, bikin majelis taklim baru, Khadijah Perjuangan. Sehingga ada banyak majelis taklim, pecahan dari majelis taklim yang lain. Di Jogja ini ada berapa? Ada banyak ya. Di CIH itu kan ada banyak sekali, ada Duha, Sahaja, Samara. Di sini ada Mutia, di utara sana ada Farhana, ada Khadijah, Sofia, apa? Sahira, terus Safira, Masya Allah, apa? Sabara, Subhanallah. Dan katanya, Pak Ustadz, ini pecah jadi ini, Pak Ustadz. Ini pecah lagi jadi ini, Insya Allah. Tapi pesertanya sama. Pesertanya sama. Sehingga yang ikut di sana, ikut di sini, ikut di sini. Maka pesertanya semuanya sama, panitianya beda. Enggak apa-apa ya. Ini fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan, bukan saling sikut-sikutan. Begitu ya. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Hubungi